Baik, pertama-tama kita akan masuk atau connect ke kantor pusat terlebih dahulu. Klik MAC address-nya, takut tidak sesuai dengan yang tertera. Ketika sudah masuk, kita akan mereset configuration-nya. Kita kosongkan saja, kita centang yang don't no backup dan no default backup. Kita yes kan saja. Setelah itu, jangan lupa kita mereset mikrotiknya dulu. Tekan tombolnya hingga lampu berkedip-kedip, berarti itu sudah jadi. Setelah itu, kita masuk kembali ke Winbox-nya. Passwordnya kosong karena kita sudah meresetnya. Lalu untuk membuat VPN, yang harus kita lakukan adalah memberi nama dulu. Lalu setelah memberi nama, kita akan memberikan password. Karena password lama tidak ada, kita langsung membuat password baru saja. Disamakan. Selanjutnya, kita akan meminta internet. Nah, meminta internet ini dengan cara masuk ke DR client, lalu kebetulan kabelnya terhubung ke Ether 1, jadi kita memakai Ether 1. Kalau sudah bound, berarti tandanya itu sudah jadi. Kalau masih ragu, kita bisa cek di terminal untuk mengeping agar kita tahu bahwa komputer kita sudah terhubung ke internet atau belum. Kalau sudah connect sesuai konfigurasi, kita akan dapat dari IP DHCP ini 192.168.4.24. Lalu kita akan membuat IP untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Untuk Ether 2 seperti ini. Kita menggunakan 192.168.2.1/24 karena biasanya Ether 2 dipakai untuk hostback dan Ether 3 dinamis, Ether 4 statis. Lalu kita masuk ke firewall, kita plus, lalu chainnya kita srcnet, search addressnya seperti yang tertera, out interface-nya kita pilih Ether 1, action-nya kita pilih MS Squared, lalu oke, dan sudah jadi. Kenapa belum connect ke internet? Karena kita masih memakai IP dinamis. Kita ketikkan Windows R lalu ncpe.cpl, lalu ketika sudah masuk kita pilih yang wifi, lalu seperti yang tertera itu mengecek IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kalau sudah, kita oke. Lalu kita coba searching. Nah, searching ini ayam goreng. Nah, sudah jadi. Berarti kita sudah terhubung ke internet. Selanjutnya, kita tinggal menyeting VPN-nya, versi PPT-nya. Gimana caranya? Baik, seperti ini. Jadi kita masuk ke PPP, lalu ke interface, lalu kita pluskan. Kita plus, enable-nya kita centang, kemudian di apply. Lalu setelah itu kita ke menu secret, kita plus, kita ganti dengan nama Sija1, passwordnya kita buat pusat saja, service-nya kita pilih PPT, profilnya yang tadinya default kita pilih ke default encryption. Lalu untuk selanjutnya kita memasukkan local address.
Setelah itu kita masuk ke router list, lalu addressnya kita masukkan dengan 192.169.2.0/24. Jadi kita mengganti yang PPT secret sejak satunya karena salah. Karena local addressnya kita memakai 10, harusnya kita memakai 11. Oke, kita ganti dulu menjadi 11. Lalu kita tambahkan satu lagi routers alamat IP lokal. Kita tambahkan terlebih dahulu 192.169.2.0/24. Nah, gateway-nya kita untuk pakai cabang B. Karena belum tersambung, sekarang kita pindah dulu nih ke mikrotiknya. Kita config dasar dulu. Gimana caranya? Kita akan connect dulu supaya tidak bingung. Kita ke sistem, reset configuration, turn no backup, no default configuration, centang. Oke, kita tunggu. Oke, sudah muncul. Terus kita disuruh buat password baru. Kita buat, lalu ke firewall. Karena kita hanya memakai satu kabel, internetnya cuma memakai kabelnya satu, kita gunakan wireless. Lalu WLAN satunya kita centang. Kita buat passwordnya di new security profile. Namanya bebas. Di sini kita memakai nama Connect Wifi. Modenya kita pakai dynamic case, lalu dicentang yang WPA 2, ISCOM dan ISCOM lagi. Lalu WPA pressure-nya kita pakai alhamdulillah. Bawah juga alhamdulillah. Oke, kalau sudah kita ke scan ke interface. Lalu security profile-nya kita rubah jadi Connect Wifi yang telah kita buat tadi. Kemudian kita scan. Nah, perhatikan, kita secara yang paling signal strength-nya Indonesia paling gede, berarti semakin kuat sinyalnya. Kalau semakin lambat berarti semakin jauh. Kita cari yang dekat, lalu connect. Kalau sudah connect, ada tanyanya. Karena mikrotik kita belum terhubung internet, kita memakai DHCP client. Ke terminal dulu, kita akan mengecek internet karena takut ada yang tidak percaya kalau mikrotik kita tidak terhubung ke internet. Oke, lalu untuk terhubung ke internet, kita masuk ke halaman DHCP client plus new. Kita pilih interface-nya memakai WLAN 1. Oke. Nah, sekarang sudah terhubung. Coba kita tes. Ping. Nah, itu sudah selesai. Kalau sudah, kita ke address list new 192.169.2.1/24. Jaringannya kita pakai Ether 2. Lalu kita apply. Nah, sudah. Karena yang kedua belum dapat internet, jadi kita harus mendapatkan internet. Caranya, kita pakai DHCP server, di DHCP setup, lalu di next terus. Nah, jika sudah,
Seperti ini. Kita lanjut ke firewall. SRC-nya seperti itu saja. Lalu address-nya 192.169.2.0/24. Out interface-nya kita memakai WLAN 1. Terus action-nya ganti password. Baik, oke. Baik, seperti ini. Karena saya juga tidak terlalu paham, kita ikuti saja. Kita melakukan ini supaya kita bisa terhubung ke internet. Cek, kita searching, terserah apapun. Kalau sudah bisa, berarti kita sudah terhubung ke internet. Supaya jaringan lokalnya sama-sama terhubung, kita harus melakukan routing di kantor pusatnya. Terus tambah, lalu kita tambahkan IP lokal di kantor pusatnya, yaitu 192.168.2.1/24. Gateway-nya kita isi dengan 11.10.0.1. Kenapa belum ada ininya? Karena kita belum mengaktifkan PPT-nya. Bagaimana caranya? Kita ke PPP, kita pilih yang ini, Bang. Namanya boleh diganti, boleh tidak, karena terserah. Lalu dial out-nya Sija 1. Terus password username-nya dulu kita masukkan. Passwordnya pusat. Dan IP-nya memakai IP kantor pusat, yaitu 192.168.4.2. Lalu kita ikuti saja sesuai dengan videonya. Sekali lagi, karena saya juga tidak terlalu paham, mohon maaf. Jadi untuk membuktikan kita sudah terkoneksi dengan internet atau belum, kita ping. Nah, itu jadi lalu kita ping yang 192.169 dan seterusnya. Tidak ada dia gitu ya. Lalu kita ikuti saja sesuai dengan videonya. Nah, jadi kalau kliennya banyak, masa kita harus membuat satu-satu, kan itu capek banget. Makanya kita memanfaatkan yang namanya profile, seperti yang ada di video. Lalu new PPP profile kita membuat, namanya profile VPN, local address-nya 12.12.12.1. Remote address-nya kita memakai 12.112. Nah, untuk remote address-nya kita memakai IP pool. Seperti ini, seperti di video. Kalau sudah, play. Oke. Nah, remote address-nya kita pakai pool 1. Boleh diganti nama dengan Sija, oke? Sama saja. Namanya terserah. Servisnya kita memakai PPTP. Passwordnya juga terserah, kita memakai 12345. Dan profilnya kita memakai profil VPN. Di play, oke. Jadi yang penting ada namanya tuh tulisannya. Setelah semuanya kita membuat VPN, kita ke menu VPN, kita edit VPN, namanya terserah, ikuti saja seperti yang ada di video.
Lalu kita kembali lagi ke mikrotik dan membuat seperti ini, seperti yang ada di video. Ke PPT interface, ke IP pool,